Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian seluruh zodiak ya, all zodiak, di mana tema kita kali ini tanpa tema dulu ya. Saya bingung ya. Nanti kita lihat saja energi kartu tarot. Yang pastinya untuk percintaan ya. Nanti di akhir baru saya memberikan judul ya. Oke, untuk percintaanmu dan pasanganmu ataukah bagaimana nanti ya situasi dan kondisinya yang terlihat dari kartu tarot ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari percintaanmu. Percintaan. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu dan dirinya tentang percintaan kalian. Kita lihat apa yang terjadi. Ini energinya juga bisa 100 sih. Energinya bisa terbolak-terbalik ya, sesuai dengan energimu ya. Kalau tidak terjadi padamu, mungkin energi dari pasanganmu, ataupun kalau tidak terjadi juga berarti energi yang lain, karena saya di sini menyerap energi dominan dari kalian ya, berbagai macam energi ya. Jadi kalau tidak resonate 100% wajar ya, karena ini bukan energi kamu, khusus kamu ya, ini energi banyak orang, jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Dan kalau tidak terjadi padamu berarti bukan energimu ya. Ambil saja atau serap aja ya yang sesuai dengan kamu, yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Wow, saya lihat di sini ya, dia merasa kayak macam dirinya itu merasa kayak ada yang kurang gitu ya. Dimana di sini ada King of Wands, yang mana dia sebagai seorang yang gagah berani, yang mana dia terlihat seperti tegar, di mana dia terlihat kuat, perkasa, tetapi ada sisi ego di dalam diri ya, yang mana sebenarnya dia takut mengungkapkan, atau takut jangan sampai nanti ketahuan ya. Ketahuan ini dalam artian dia sebenarnya mau ke kamu, cinta, sangat cinta ya, tetapi untuk ke kamunya itu dia masih menahan diri, menahan rasa ya. Ibaratkan tadi saya bilang ada ego ya, jangan sampai saya dibilang bucin, jangan sampai saya ditolak, saya kan orang begini, jangan sampai dia menolakku, wah harga diri saya di mana. Itu pemikiran negatif dia ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan saat ini bersamanya ya, yang sudah mempunyai pasangan, jangan sampai nanti saya menjadi kebiasaan, dia begituin dia tahu kelemahan saya, bahwa saya sebenarnya tidak bisa hidup tanpanya ya, tapi cuek gitu, seakan-akan dia butuh kamu tapi dia cuek, dia mau kamu yang lebih up terhadapnya ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Yang mana saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin permasalahan di sini berupa keuangan ya, ataupun mungkin kondisinya yang tadi saya bilang, harga diri ya. Dan mungkin ada agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua juga, sehingga mau tidak mau mungkin kalian berpisah, ataupun mungkin kondisinya kalian akhirnya terjebak dalam hubungan backstreet, ataupun ya berpisah, atau apa ya dibilang, mungkin jarak juga ya, sehingga tidak bisa bersama saat ini. Energinya on off, bahkan lebih banyak off ya, ataupun mungkin sudah berpisah. Nah ini kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini ya, dikarenakan ego yang mendalam dari entah kamu entah dirinya ya.
yang mana mungkin kalau seandainya ada perbedaan, dia mengambil keputusan untuk mungkin berpisah dengan dirimu dikarenakan mungkin dia mau kamu bahagia dan dirinya pun bahagia, tetapi pada saat sudah berpisah malah kok tidak bahagia, kok ada yang ganjal, kok ada yang kurang, kok ada yang membuat saya ada rasa bersalah dalam diri, ya. Seperti gitu. Maaf ada agak berisik ya. Semoga suara saya tetap bisa terdengar dengan jelas. Ya, dirinya ingin kamu ada di sampingnya, walaupun mungkin kondisinya dia gengsi untuk mengungkapkan, ya. Tetapi akhir-akhir ini saya merasakan rasa itu menggebu, ya. Entah dirimu, entah dirinya yang, aduh saya nggak bisa lagi. Saya candu terhadapnya. Sudah deh, harga diri biar aja deh. Mau dibilang apa, dibilang ini, dibilang itu, tapi saya mau tetap aja kamu ada di sampingku. Bahkan ada yang apa ya, kalau dibilang berani untuk berkorban aja gitu. Ya sudah, dia mau apa terserah, ya. Yang mana dulu saya cuek-cuek terhadapnya, sekarang saya tahu bahwa saya betul-betul membutuhkan dirinya. Saya cuek malah tambah tersiksa, ya. Ini entah dirimu entah dirinya, ya, kamu bisa menyesuaikan. Bahkan mungkin ada yang sudah mengungkapkan rasa juga atau permohonan maaf kepadamu, bahkan ditolak, bahkan dicampakkan, atau malah dimarah atau hanya diam, ya. Dan akhirnya ya dia tahu bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan, tetapi tidak apa-apa karena dia udah berusaha yang terbaik mengutarakan isi hatinya. Dia hanya bisa berharap semoga ada pemaafan dari dirimu, atau kalau seandainya kalian lagi konflik, ya, ataupun mungkin kalau kondisinya di sini ya dia benahi diri supaya suatu saat nanti kamu bisa meliriknya kembali. Ada juga beberapa yang saya lihat di sini orang baru yang mungkin sudah mengatakan cinta kepadamu, tetapi kamu masih diam, bungkam, bahkan menarik diri. Maaf, anak saya ribut ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video, ya. Dia lagi bermain soalnya. Seperti gitu. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, jadi seperti gitu. Dia berjuang di saat ini, dia berjuang untuk bisa mendapatkan cintamu. Saat ini dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya betul-betul membuktikan bahwa, dan ya saya lihat di sini dia kesepian, ya. Ingin bisa mendapatkan dirimu lagi, inginkan menggapaimu, mencintaimu, ya. Dan ya artinya dia ingin dicintai, dan mungkin kondisinya ada beberapa yang mungkin pernah mengambil keputusan untuk pergi meninggalkanmu dan memilih yang lain. Dia menyesal. Saya lihat di sini dia terkoneksi dengan karmik, yang mana karmik itu menyadarkan dia bahwa inilah arti hidup, inilah arti perjuangan, dan inilah arti cinta yang sesungguhnya, yang mana dia tidak dapatkan dari pasangannya saat ini, ya, ataupun karmiknya itu. Dan dia sadar bahwa dirinya memang benar-benar membutuhkanmu, dan cinta sejati yang tulus adalah dari dirimu. Ya, di sini ada penyesalan, ya, dan ingin, ya, secara tidak langsung dia ingin kembali kalau seandainya ada mesin waktu, ya, dia ingin memutar waktu kembali di mana dia merindukan saat indah bersamamu, dan berharap masih ada kesempatan itu dari dirimu. Karena ya dia tahu bahwa mungkin ada seseorang, maksudnya ada saat ini ada dirimu, ada seseorang di hatimu, ya, selain dirinya. Atau bahkan mungkin sekarang kondisinya kamu sudah tidak menginginkannya. Itu pemikiran dia, ya. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya sudah di samping saya lagi, ya. Maaf kalau suaranya nanti terdengar di dalam video. Jadi seperti gitu, ya, dia inginkan kamu dan ada penyesalan dalam diri. Wah, ini cinta ini berarti ada penyesalan, entah kamu entah dia, ya. Energinya bisa terbolak terbalik. Karena saya lihat di sini penyesalan yang memang betul-betul sakit, ya, yang mana tadi saya bilang ada dia terkoneksi dengan karmik, ataupun mungkin kondisinya dia tidak mau kamu tuh sudah mempunyai pasangan gitu, atau kok cepat sekali dia bisa mendapatkan penggantiku, ya. Dan akhirnya dia dilema, ya. Dilema karena cinta, dimana mungkin kondisinya dia masih ego, ataupun mungkin tidak mau dikatakan bucin, tapi sebenarnya kata hatinya sangat-sangat, ayo dong kamu perjuangkan dia, sangat-sangat inginkan kamu selalu ada di hatinya. Dan dia tahu bahwa, dan artinya dia menyadari, ya, bahwa memang dia lemah tanpamu dan membutuhkan cintamu. Wah, dramatis, tetapi ya ini yang terjadi, ya. Ibaratkan makan tak enak, tidur tak nyenyak, ya. Ada hati yang gelisah dalam hidup, tetapi itu yang harus dia lakukan, dia harus jalani. Dimana ya mungkin yang tadi saya bilang, dia masih berharap
pemaafan dari dirimu, ataupun mungkin kondisinya entah dia entah kamu yang sudah mempunyai pasangan sehingga tidak mau memperkeruh suasana seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Semoga resonate ya. Oke, dan saya sudah menarik energi dari dirinya yang mana ingin dia katakan sesuatu tentang isi hatinya yang saat ini dia rasakan kepadamu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Tanpamu hidupku tak lengkap. Serasa ada yang hilang dari diri ini. Tuh yang tadi saya bilang ya, serasa ya separuh jiwanya hilang ya, dimana dia merasa kamu adalah pelengkap dari dirinya ya. Ibaratkan kalau jantung ini jiwa ini separuh jiwanya hilang, yaitu jiwanya di kamu ya. Dia merasa tidak lengkap, macam ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya, entah kebahagiaan, entah memori-memori yang masih terngiang-ngiang di kepalanya bersamamu, ataupun mungkin rasa kekecewaan terhadap pasangannya sehingga mau tidak mau ya dia kembali teringat kepadamu masa-masa indah bersamamu. Ini entah dirimu entah dirinya. Bahkan kalau seandainya dirimu pun ya kamu masih mengingat dirinya. Kalau seandainya ini terjadi pada dirimu ya, seakan-akan kamu masih mungkin kondisinya lagi tidak bagus dengan pasanganmu saat ini, kamu mengingatnya ya. Wah, ternyata dia sosok yang idaman, sosok yang tulus, sosok yang betul-betul mencintaiku. Yang mana sekarang koneksi dengan karmik ya, dia hanya menyanyiakanku. Saya menyesal. Saya inginkan kamu. Nah ini ya, tanpamu hidupku tak lengkap ya. Dia serasa dirimu walaupun hadir dalam diam saja sudah sudah membuatnya bahagia walaupun hanya diam. Serasa ada yang hilang dari diri ini. Dia ingin kamu datang untuk melengkapi hidupnya, harinya, jiwanya, cintanya. Kita lihat lagi. Oke, yang kedua, apa yang terjadi ya? Aku sangat membutuhkanmu karena aku sangat mencintaimu. Itulah cinta yang dewasa. Jadi dia barusan sadar ya bahwa cinta yang dewasa adalah cinta yang memang betul-betul menginginkan, bukan hanya diinginkan ya. Sama-sama ada balance, kamu menginginkannya dan dia pun menginginkanmu, dimana dulu mungkin dia jual mahal karena kamu mengejar-ngejarnya ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia angkuh sombong karena dia terlalu dicintai sehingga dia ego aja ya. Dari sini dia tahu bahwa ternyata cinta yang dewasa adalah cinta yang tidak, ya artinya syukur-syukur balance, tapi kalau dewasa dalam tanda kutip ya dia hanya bisa ya memberi tanpa mau berharap menerima cinta gitu ya. Dan itu dia dapatkan dari dirimu, pembelajaran dari dirimu, dimana saat ini dia membutuhkan cinta yang seimbang ya, bukan hanya menerima tapi ya sama-sama saling melengkapi. Tetapi di sini sekarang dia dapatkan cinta yang dewasa, artinya ya walaupun dalam diam, walaupun dalam kehampaan, tetap dia masih mencintaimu. Dan itu pembelajaran bahwa cinta tanpa syarat itu selalu ada untukmu. Ya, dia banyak belajar ya dari dirimu yang dimana kamu bisa mengajarkannya dulu ya, tentang cinta yang betul-betul sejati. Oke, itu yang dia rasakan ya. Dan ada ungkapan maaf ya, maafkan aku atas kesalahanku kepadamu ya. Kalau ini kamu ada entah dia ya yang pernah berbuat salah, dimana ya. Jadi kalau seandainya dia pernah salah padamu, dia ingin meminta maaf. Tetapi kalau kamu yang pernah salah kepadanya, dia sudah memberikan maaf. Jangan khawatir ya, selalu ada pemaafan untuk dirimu kalau seandainya kamu salah. Toh kalau dia yang salah, dia sangat-sangat menginginkan pemaafan dari dirimu, yang mana mungkin kondisinya saat ini diam atau menarik diri, bahkan mungkin ada amarah yang terpendam, kekecewaan, sehingga ya dia hanya bisa diam, tetapi doa dia selalu ada untukmu. Oke, kita lihat lagi ya, yang mana dirinya saat ini betul-betul butuh akan kamu ya. Dia ingin mengatakan, yang ingin aku dengar adalah detak jantungmu di mana aku berada dalam pelukanmu. Wah, ibaratkan kamu memeluknya, dia lagi kesepian saat ini ya. Ya setidaknya kamu memeluknya, dia bisa mendengarkan detak jantungmu berdenyut
ya. Ya mungkin juga dia ibaratkan bukan mengangan-angan sih, maksudnya memfeedback kembali, pernah kamu memeluknya dan dia mendengarkan suara detak jantungmu, dan saat ini dia merindukan itu terjadi lagi, dimana kamu bisa memeluknya, memberikan kehangatan pada dirinya. Dia inginkan itu kembali di masa-masa itu. Wah, ini betul-betul sangat kesepian ya, tetapi ya ini yang terjadi ya. Dramatis juga ya, karena cintanya hanya bisa dia pendam. Oke, kita lanjut lagi. Yang ingin kulihat adalah matamu. Wah, sungguh indah matamu berarti ya. Dan yang ingin ku genggam adalah dirimu. Artinya dia inginkan dirimu jangan lepas dari dirinya. Ya. Dia inginkan tatapanmu selalu ada untuknya. Dan pada saat dia melihat adalah dirimu, di mana ada cahaya indah di dalam matamu, penuh dengan ketulusan, penuh dengan emosi atau gairah yang begitu membuatnya tak bisa melupakanmu, ya. Itu ada tercermin dari matamu, ya. Matamu begitu sayu, matamu begitu tulus, ya. Dan tidak bisa menipu bahwa memang betul-betul kamu menginginkan akan dirinya juga. Tetapi ya itu dulu. Ya, tetapi sekarang dia hanya bisa membayangkan pada saat bersamamu, dia menatap matamu yang betul-betul indah itu, dan berharap itu akan terjadi lagi, di mana dia bisa menatap betul, bukan hanya sekedar angan, ya. Dan ya, dia ingin menggenggam dirimu, tanganmu, bahumu, tubuhmu, ya. Ya itu tadi, menyandarkan semua keluh kesah di dirimu dan bisa mendapatkan kehangatan dari dirimu. Oke. Ini agak terkesan berlebihan ya, tetapi ini yang dia rasakan. Ibaratnya kalau kita sudah rindu yang menggebu kan otomatis kan berlebih. Ya. Jadi energinya juga agak berat. Kenapa? Karena kakinya itu kayak macam dia rasa rindu ingin ke kamu, tetapi seakan-akan situasi dan kondisi tidak mengizinkan, sehingga ibaratkan menumpuk rasa rindu yang betul-betul ya. Ya siap aja meledak. Ya, karena saya juga lihat di sini ada beberapa yang memang sudah nggak connect dengan pasangannya, sehingga ingin mau pergi, atau bahkan emosi sekali, sehingga dia lebih mengingatmu dibandingkan mau memperbaiki hubungan dengan pasangannya. Ya, atau bahkan kalau seandainya ini pasanganmu, ya mungkin kamu hubungan LDR, ataupun mungkin pasanganmu tidak ya agak jual mahal ini yang dia inginkan dari dirimu, dimana dia rasa rindu, kamu lebih peka dong terhadapku, seperti gitu ya. Dan berikutnya, tanganku butuh tanganmu untuk menentukan arah langkah hidupku. Jadi dia butuh penopang, butuh orang yang bisa mengarahkan dia, kita mau kemana, ya. Rangkullah saya, kita lagi mau perjalanan jauh nih, kita berjalan bersama, ya. Kita saling mengimbangi, saling mengiring, saling mensupport. Itu yang dia inginkan, bukan kita jalan berpisah sendiri-sendiri karena ego kita. Dia ingin kamu bisa menopangnya, bisa menuntunnya. Karena sekarang kondisinya dia kayak ibaratkan, ya tadi ya, separuh jiwanya hilang. Berarti ibaratkan kalau dibilang ya mati sebelah, mati rasa, satu kakinya mau melangkah nggak bisa. Yaitu dia butuh topangan dari dirimu, dimana sekarang kondisinya dia lagi ada di persimpangan, yang mana dia butuh kamu untuk bisa melengkapi hidupnya, menuntun arahnya ke jalan yang benar, ke jalan yang bisa membuatnya bahagia. Itu yang dia inginkan, karena saat ini di kondisinya dia tidak bahagia, entah dia dengan masih sendiri ataupun mungkin sudah berpasangan, seperti gitu. Dan terakhir, kata yang ingin dia sampaikan kepadamu atau ungkapan hatinya, kaulah yang kuinginkan, yang kubutuhkan, dan yang ingin kumiliki. Wah, jadi tiada kata lagi, ya. Semuanya sudah ada pada dirimu. Yang mana yang tadi saya bilang, mungkin dia sudah terkoneksi dengan karmik, akhirnya dia sadar. Ataupun mungkin kondisinya yang tadi saya bilang juga, ya, dari dirimu dia tahu bahwa ini bisa merasakan atau bisa tahu bahwa cinta sejati itu ada, cinta tanpa syarat itu ada. Yang mungkin dulu dia hanya guyon aja, biasa aja. Pada saat sudah berpisah dengan dirimu, baru dia tahu bahwa oh ternyata begini toh kerinduan yang sangat mendalam, yang mana kondisinya saat ini saya tidak bisa bersamamu lagi, hanya bisa memendam rasa. Ataupun mungkin kondisinya kita LDR, atau ya ada
intervensi dari orang luar ataupun berbagai macam halangan, hambatan, rintangan, yang mana dia mau kamu saat ini bisa membackingnya, membantunya untuk keluar dari jeratan yang membuat hidupnya lagi tidak nyaman, ya. Dia butuhkan kamu, ya. Jadi saat ini dia butuh kamu, entah sebagai apapun, sahabat juga nggak apa-apa, apalagi kalau sebagai pasangan, karena dia butuh teman cerita, dia butuh teman curhat, dia butuh orang yang bisa mengerti akan dirinya, mendengarkan keluh kesahnya, dan ya diharapkan kamu bisa menjadi miliknya. Seperti begitu, ya. Jadi itu yang ingin dia katakan kepadamu, curhatan hatinya, curahan hatinya kepadamu tentang dirimu, tentang cinta kalian, ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, saya lihat di sini dari zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Cancer, ada Virgo juga, Libra, Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Scorpio, Leo, Virgo, dan Aries. Dari inisial ada huruf M, P, J, H, L, T, Q, R, D, Y, W, V, S, L, J, O, R, dan T, ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Dan terakhir, pesan semesta untukmu, saya ambil 3 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian? Oke, saya ambil 3 kartu. 1, 2, 3. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu saat ini, ya? Jujurlah pada dirimu sendiri, ya. Jangan mau mengharapkan, ya. Bahagiakan dirimu dulu. Kalau memang kamu sudah bahagia dengan dirimu, pasti kamu akan mendapatkan orang-orang yang akan membahagiakanmu di hari nanti, ya. Saya lihat di sini kamu penuh dengan kekecewaan. Macam contoh, dia pernah menyakitimu, kamu ingat-ingat aja sisi kebaikan, sisi keburukannya dibandingkan sisi kebaikan. Jadi harus bisa mengingat sisi kebaikan dibandingkan sisi keburukan, ya. Terkadang itu juga yang membuat energi kalian tidak on, karena kamu menyerap energi negatif. Begitupun dirinya, ya. Jadi yang semesta mau sampaikan, untuk bisa ada penyatuan, untuk bisa lebih terbuka, untuk bisa lebih up, itu adalah memaafkan masa lalu kalian. Kalaupun memang dia pernah bersalah dan kamu mau hidup bersamanya, ya lupakan masa lalu. Bisa menerima masa lalunya, bisa menerima keadaannya, dan tidak usah ungkit-ungkit kekurangannya, ya. Ataupun lebih banyak memberi, baru mengharapkan kamu harus bisa juga banyak memberikan saya, gitu, ya. Nggak usah. Kalau memang kamu tulus memberi, berilah, ya. Tidak usah mengharapkan dia mau apa, ya. Pasti kamu akan mendapatkan juga dari, kalau entah dia syukur, entah dari orang lain ataupun dari manapun, ya. Jadi selalu berikan yang terbaik untuk dirimu dulu, cintai dirimu, ya. Karena orang ini betul-betul apa ya, kalau dibilang sangat menginginkanmu, ya. Tetapi di sini kan dirimu belum terbenah. Jadi benahi dulu dirimu, ya. Pada saat kamu sudah siap, pasti dia akan datang dan dia pastikan akan membuatmu bahagia. Kenapa? Karena dirimu sudah bahagia. Selama dirimu tidak bahagia, jangan harap orang-orang yang akan datang dalam hidupmu bisa membahagiakanmu. Itu bicara energi, terkoneksi. Pada saat kamu tidak bahagia, pasti orang-orang di sampingmu juga tidak nyaman bersamamu, sehingga kamu merasa tidak bahagia dan dia pun merasa tidak bahagia juga, ya. Tetapi kalau kamu sudah bahagia, energinya akan tercas, ya. Ini kan dia mengharapkan kamu, hanya mengharapkan. Kenapa? Karena kamu tidak mengharapkan dia. Dia hanya ibaratkan, ataupun mungkin sama koneksinya, ya. Kamu mengharapkan dia yang datang padamu, bukan kamu yang membuka diri untuk bisa menerima energi dari dia. Jadi semesta mau untuk bisa up, lebih memaafkan diri sendiri. Untuk bisa up, bahagiakan dulu diri sendiri supaya kamu bisa bahagia dengan dirimu dan bisa membahagiakan atau menerima kebahagiaan dari orang lain, ya. Jadi ya, dia sangat menginginkanmu dan berharap kamu pun sama juga menginginkan akan dirinya, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.